Oke, kembali lagi bersama Bang Ibo di sini, yang ganteng, yang cakep, yang cool banget. Oke, di video kali ini Bang Ibor tuh mau mewawancarai seorang wanita yang bisa dibilang dia tuh wanita karir, wanita yang tangguh, wanita yang mandiri, multi talent juga. Karena apa? Dia tuh seorang online planner. Kenapa Bang Ibor bisa mewawancari dia? Dia tuh ibu rumah tangga, sekaligus guru honorer, sekaligus online planner yang bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa membeli apapun yang dia mau. Sombong amat. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Oke, perkenalan dulu atuh. Boleh. Ya boleh. Silakan mau nanya apa? Jadi di sini tuh Bang Ibor tuh mau wawancari dia. Jadi gini, kakak tuh online planner. Iya. Kenapa sih bisa milih online planner sebagai mata pencaharian kakak? Latar belakang kakak memilih online planner itu apa? Ya kan. Gini ya, karena itu menurut saya bisa dibilang hobi ya. Juga saya itu kan suka passion ya. Lain passion. Jadi suka terhadap baju gitu ya. Terutama baju perempuan. Oh, jadi awalnya dari hobi, Iya, suka. Suka lihat-lihat motif dan lain sebagainya gitu. Saya kepikiran saya tuh kenapa nggak jualan baju aja gitu kan. Baju sekaligus yang lainnya juga saya bisa lah. Saya nggak fokus terhadap satu apa ya namanya jualan gitulah. Tapi saya tuh barang berupa Alat perabot rumah, perabot gitu. rumah, kosmetik dan lain sebagainya. Oh, saya jadi- jual gitu. Jadi Sesuai serba kebutuhan. ada gitu ya. Sesuai kebutuhan seseorang yang misalnya minta baju. Terus ada yang mau kosmetik, ada yang mau barang berupa kursi dan lain sebagainya, saya sediakan gitu sesuai kebutuhan mereka. Seperti itu. Oke, jadi di online planner kakak tuh serba ada, barang juga ada, baju, alat dapur, alat rumah tangga, Iya, semua ada. Ada. Jadi pertanyaan kedua, sejak kapan kakak terjun ke online planner? Sejak kapan itu kalau sebenarnya sih masih dari SMA juga saya sudah jualan, tapi waktu SMA itu enggak ke baju gitu. Saya jualannya pulsa gitu. Jadi udah hobi jualan tadinya. Jadi waktu SMA itu saya namanya juga waktu SMA kan waktu SMA kan saya jauh dari orang tua gitu. Saya ngekos, uang kos kan setidaknya kan pasti ada kurangnya gitu kan. Jadi saya kepikiran saya itu sambil jualannya itu dulu tuh nggak kepikiran passion ya, tapi saya tuh jualan pulsa. Alhamdulillah waktu SMA juga saya sampai sekarang pun pulsa ada sebenarnya, cuman yang saya fokuskan itu kepada passion gitu. Kalau ditanya sejak kapan, itu bisa dibilang sejak SMA. Sejak SMA. Sejak SMA sampai sekarang. Saya kan umur pernikahan juga sudah 7 tahun ya, mau 8 tahun usia pernikahan juga. Kalau dihitung-hitung berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-an, 14 tahun lumayan. Tuh. Itu. Nah, kalau pernikahan kakak selama berapa tahun tadi? 7. 7 tahun itu udah dikaruniai berapa momongan? Saya punya momongan itu 2 ya. 2. Meskipun badan saya kecil, tetapi momongan itu saya sudah punya 2. Alhamdulillah 2 jagoan ya. Tapi yang kurangnya mungkin 1 wanita. Tapi itu mungkin Nanti lagi lagi. dalam proses gitu. Proses Tapi pembuatan. tapi enggak dulu ya. Saya sekarang mah ditunda, fokus kepada 2 anak dulu.
Apalagi? Selama pernikahan ada gak keluh kesahnya? Wah, kalau itu gak usah ditanya lagi kalau namanya juga rumah tangga ya, semua pasti memiliki permasalahan ya. Oh my god. Dengan permasalahan yang berbeda-beda itu. Termasuk saya berapa ratus permasalahan kalau dihitung ya. Dari awal mula sampai sekarang beratus-ratus bahkan beribu-ribu gitu ya. Sampai sekarang, sampai punya anak pun sekarang masih ada terkadang selek-selek gitulah sama suami gitu. Tapi Heeh. ujung-ujungnya kita baikan Iya, lagi. baikan lagi. Kalau misalnya mau punya barang sesuatu, kalau mau punya apapun, pastilah ada kecoh-kecoh gitu ya. Permasalahan gitu. Ya tadi kan Bang Ibor nanyanya agak melenceng. Heeh, Kan Bang Ibor tadi tujuannya mau nanya tuh fokus ke onlinepreneurnya iya, kakak. Sekarang lanjut aja ke onlinepreneurnya ya. heeh, Tadi kita ada melenceng boleh. sedikit. Nah kalau dihitung dari SMA sekarang udah berapa tahun Apanya? onlinepreneurnya jualan? Iya, tadi kan sudah dihitung hampir 14 tahunan ya. 14 tahun. Mm-mm. Tak eh, Tapi dulu sempat sempat nggak jualan sih, sempat di sejak SMA kuliah enggak ya. Kuliah enggak fokus ke jualan karena di kuliah itu saya banyak tugas-tugas gitu ya. Jadi online kayak gitu saya tunda dulu. Dilanjut pas waktu 2 tahun pernikahan. Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung sih online baju itu sebenarnya baru beberapa tahun sih. Kalau misalkan jualan-jualan itu saya hitung 14 tahun, tapi yang benernya itu maksud benernya bukan nggak bener-bener ya. Maksud benernya itu jadi fokus terhadap jualan gitu paling kalau dihitung baru 4 tahunan. 4 Mm-mm. tahunan. Nah, sekarang Mbak Ibo tuh mau nanya, berapa sih penghasilan online kakak tuh per bulannya? Kalau dihitung per bulan sih itu tergantung ya, Tergantung. enggak apa namanya, enggak enggak bisa dihitung. Terkadang kalau misalkan kemarin kan ya Lebaran. Nah, Lebaran omset itu sebulan saya rata-ratain hampir dapat berapa juta ya? 8 jutaan lah Itu gitu. bulan puasa. Karena kan corona, jadi semua orang yang ada di kampung itu kan nggak bisa belanja ke kota. Jadi Hmm, dia itu mungkin menurut mereka lebih gampang lewat online, jualan online online. gitu. Itu. Oke, jadi penghasilan kakak tuh per Nggak bulannya gak nentu. nggak nentu. Hmm, Kadang-kadang lah, kadang ada kan namanya juga jualan ya, ya, kadang ada di kadang atas, atas, di kadang bawah ada di gitu. bawah, jadi gak nentu gitu. Yang pasti saya dari hasil bisnis saya itu saya bisa membeli barang-barang ataupun kemauan saya ya, itu tidak meminta kepada kedua orang Orang tua, tua. mau mungkin ya ke orang tua mah karena saya sudah menikah, kepada suami lah mau ini itu juga saya bisa dibilang Ya, hasil beli jeripaya sendiri, sendiri iya. gitu. Kalau punya uang saku sendiri mah kan gampang ya. Mau Iya, ini iya, tinggal beli, mau ini nah tinggal gitu. beli Jadi gitu. malu juga sih kita kan seorang perempuan juga harus itu apa namanya harus berkarir gitulah, Ya, jangan hanya meminta ke kepada suami. pada suami, bisa apa Ya. namanya membantu lah, setidaknya membantu keuangan suami dengan cara ya seperti itu Tuh, online. buat para wanita, jangan terfokus minta ke suami, kita harus kreatif, sekreatif mungkin. Gimana kita caranya harus dapetin uang supaya bisa beli apa kemauan kita gitu. Jadi penghasilan kakak tuh penghasilan terbesar jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember tuh bulan apa yang paling gede penghasilannya? Kemarin waktu Puasa, lebaran, lebaran. puasa kan tahu sendiri. Tadinya di rumah tidak ada apa-apa ya, barang-barang seperti mesin cuci seperti itu kan tidak ada, belum ada lah. Hmm.
tapi saya tidak mau meminta terhadap suami. Saya inginnya tuh punya Mandiri. sendiri, apalagi kan waktu bulan puasa kan saya dirumahkan, tidak bekerja Mm-mm. honorer. Jadi saya itu kan masa harus masak, masak sendiri, nyuci baju sendiri, tidak mungkin ya. Karena kebiasaan saya itu biasanya si adik dan juga saya tidak apa namanya, tidak bekerja sendiri, ada yang bantu gitu. Karena kemarin pembantunya dirumahkan, saya harus nyuci sendiri, sehingga saya berusaha membeli mesin cuci gitu. Hmm, Ada mesin cuci, ada dan lain hebat. sebagainya. Jadi penghasilan terbesar tuh setiap bulan Puasa. puasa. Kalau Mm-mm. kalau mau ditanyakan terbesar itu iya. Mm-mm. Nah, sekarang kan selain online planner, kakak tuh tadi guru honorer. Kakak tuh guru apa sih? Kalau boleh tahu. Saya tuh sebenarnya sukanya itu bahasa Sunda ya, atau kesenian Mm. gitu. Tapi saya nggak tahu sih, ujug-ujug gitunya. Tiba-tiba ujug-ujug. Tiba-tiba saya itu kuliah di bahasa Indonesia ya. Tapi alhamdulillah sekarang ngajar pun saya satu jurusan itu ya, Di jurusan bahasa. bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Hmm. Di dulunya SMK, SMP sama MA. Sekarang SMK saya pecah, saya kasih ke orang lain karena ya apa namanya, waktu juga, karena saya sibuk dengan usaha saya Usaha juga. sendiri. Jadi paling saya ambil MA sama MTS-nya gitu, dua. Hmm. Kalau Bang Ibor mau tahu yang bisa dibilang pekerjaan sampingan tuh yang mana? Yang online planner apa yang guru honorer? Sebenarnya saya lebih apa ya, namanya juga seseorang kalau misalnya sudah mempunyai pendapatan ataupun sudah tahu ya mengenai hasil jeripaya sendiri itu menghasilkan lebih gitu ya, apalagi itu menurut saya hobi, saya lebih ke Online planner. kalau honorer sampingan. Ya, Tapi sampingan. kata orang tua harusnya online yang harus sampingan. Terus Guru guru honorer honorer itu harus jadi sebagai fokus pertama gitu. gitu. Tapi menurut kakak tuh yang sampingan tuh guru honorer karena penghasilannya Gitu. di bawah dari Bisa online dikatakan planner seperti itu. gitu. Tapi itu juga menurut saya hobi juga mengajar, Hmm. dan juga saya ingin apa namanya? Naon teh namina teh? Nanya di bahasa Sunda. Bukan mengeksplor, Naon atulah, hobi lah itu. mencurahkan gitu. Hasil dari sekolah saya Sekolah, itu iya. ya saya Bahkan tadi bukan mencurahkan tapi bisa nggak apa tuh? saya, nah atulah Bukan namanya juga mengalirkan uh, eta eh mengalirkan. kok jadi gini? Itulah pokoknya. Menyalurkan bakat Nah itu, gitu. dan juga yang namanya juga hasil kan, hasil Iya. sekolah harus disalurkan itu kepada anak-anak didik kita, Mm. seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan Bang Ibor dicukupkan segitu, sekian. Nah, sekarang Bang Ibor tuh mau jadi gini, apa sih tips untuk para penonton Bang Ibor, subscriber Bang Ibor, terutama yang belum subscribe? Bagaimana caranya supaya bisa menjadi online trainer, wanita yang mandiri, wanita yang sukses? Eh, jadi gimana tipsnya dari kakak? Gini ya untuk teman-teman, kalau kalau misalnya itu menurut saya tergantung tergantung pemikiran kita masing-masing ya. Kalau misalnya kita ingin menghasilkan lebih, ataupun kita jangan mengandalkan suami, orang tua, dan siapapun, namanya juga mempunyai pendapatan sendiri, itu menurut saya enak. Jadi ingin beli apa-apa kita bisa membelikan hasil jeripaya kita sendiri. Beda lagi dengan misalkan kita mempunyai keinginan sesuatu, kita itu kan tidak punya uang, sedangkan minta ke suami kita malu, minta ke orang tua juga kita malu.
coba kalau misalkan kita mempunyai uang sendiri, membeli apapun itu bisa terlaksana. Itu ya, apa namanya, Tip menurut pertama, menurut saya kerja keras. ya itu Oke. kerja keras. Dan juga yang pasti jangan jangan malu-malu ya untuk berjualan, jangan malu untuk berjualan. Dua, jangan Nah malu-malu. itu seperti itu, kita harus apa namanya, berani, dan juga kita Berani. harus ya, kunci utamanya pintar saja dalam bidang berbisnis gitu. Iya. Maksudnya dari cara menawarkan barang dan sebagainya, seperti itu. Insya Allah kalau misalnya kita mau, yang pertama sih kemauan dulu ya, kemauan kita untuk berusaha mendapatkan hasil Uang. atau mendapatkan uang dengan tidak meminta kepada Orang suami dan juga lain. orang tua. Orang tua, oke. Jadi tip pertama tuh apa tadi? Kerja keras, Kemauan kemauan. dulu kita. Satu kemauan, yang kedua Kerja kerja keras, yang ketiga tidak usah malu-malu. tidak usah malu-malu. Oke, untuk penonton Bang Ibor, terutama para wanita yang mau menghasilkan uang sendiri, kalian jangan malu, jangan putus asa. Tentunya tadi harus kerja keras supaya apa yang kalian mau nanti sudah nikah, kan kalau minta ke suami tuh jadi gimana namanya? Kalau minta ke suami Malu gak ya, enak, malu. Nah, jadi kita harus punya keahlian sendiri. Apapun keahlian kalian, kalian harus kembangkan supaya bisa menghasilkan. Oke, itu tips dari kakak. Kakak siapa tadi namanya? Rizka ya. Rizka Fitriana. Oke. Mungkin dicukupkan sekian pertanyaan dari Bang Ibor. Terima kasih kakak udah bisa meluangkan waktu untuk Ya, Bang Ibor sama-sama. wawancarai. Bang Ibor tidak bisa ngasih apa-apa, tapi ya mungkin kita sharing-sharing buat pemirsa juga bisa jadi motivasi gitu ya. Mungkin itu dari Bang Ibor. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Kalau bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian lebih tahu informasi bagaimana cara menjadi online planner yang sukses seperti Kakak Rizka ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.